Viewers, kembali lagi di Berita Populer Indoposko. Viewer bisa lihat dan baca semua berita terupdate hanya di website Indoposko. Bersama saya Bu Haji, buka aja Indoposko. Dan saya Pak Haji, pantau aja Indoposko. Masih ditemani oleh redaktur pelaksana Indoposko, yaitu Bung Aldo. Halo Bung Aldo, selamat datang datang kembali. Halo Pak Haji, Ya. viewer Indoposko dimanapun berada. Ya. Oke viewers, kita masuk ke berita yang pertama. Dorong UKM Go Ekspor. Kemenkop UKM fasilitasi sertifikasi HACCP. Untuk mendorong pelaku UKM Go Ekspor, Kementerian Koperasi dan UKM telah memfasilitasi 17 pelaku UKM di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali untuk memperoleh sertifikasi hazard analysis dan critical control point. Sertifikat HACCP adalah sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan yang secara preventif bersifat ilmiah, rasional, dan sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memonitor, dan mengendalikan bahaya mulai dari bahan baku, proses produksi pengolahan, manufakturing, pengamanan, distribusi, pemasaran, hingga sampai kepada pengguna akhir. Gimana Bung Aldo tentang Kementerian Koperasi nih, Go Ekspor ya? Iya. Bu Haji Ya. ya? Jadi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memang salah kementerian yang ditugaskan oleh negara untuk melayani koperasi dan UKM di Indonesia. Nah, ini dia keluarin sistem HACCP ini atau HACCP ini tujuannya adalah untuk bagaimana Kemenkop UKM dalam hal ini pemerintah gitu ya Pak Haji, Bu Haji, itu memberi perhatian kepada pelaku UKM. Dengan sistem ini jadi setiap barang atau produk dari UKM itu akan terdeteksi dulu, akan diperiksa dulu supaya nanti mulai dari proses awal hingga akhir itu dapat diterima oleh konsumen dengan baik produk UKM-nya itu. Jadi sistemnya itu HACCP lah bahasanya begitu. Itu merupakan upaya lain dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberi fasilitas kepada pelaku UKM. Ini emang harus didukung karena UKM itu kan sekarang banyak di Indonesia dan harus difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang menjangkau mereka dan juga keamanan baik dari segi pengolahan produk maupun hingga pada akhirnya kepada konsumen diterima gitu. Oke. Nah, Pak Haji, ini beritanya populer karena masuk di kanal nasional. Kanal di nasional ya. Gitu ya. Siap. Oke, siap. Kita lanjut ke berita kedua. Kasus SMKN 7 Tangsel, KPK periksa direktur perusahaan swasta. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa sejumlah direktur perusahaan swasta terkait dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 di Kota Tangerang Selatan. Penyidikan perkara terkait dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun anggaran 2017, ujar pelaksana tugas PLT juru bicara KPK Ali Fikri pada Kamis. Oke, gimana Bung Aldo nih terkait korupsi lahan, pengadaan lahan ya sekolah ini untuk berita pendidikan hukum nih, maksudnya ini kasus hukum. Tapi kalau di Indoposko karena ini beritanya ada di Kota Tangsel, Tangerang Selatan, jadi masuknya di kanal Megapolitan. Jadi Bu Haji, Pak Haji, Megapolitan itu Kota Tangsel, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Bekasi. Nah, ini menjadi populer di kanal Megapolitan karena pengadaan lahan untuk pendidikan ini SMKN Sekolah Menengah Kejuruan Negeri gitu ya. 7 di Tangsel, pengadaan lahannya itu bermasalah. Ada indikasi korupsi, kita pikir gitu ya, indikasi korupsi. Ya kita cukup geleng-geleng kepala ya. miris ya Bu Haji ya. Dana pendidikan Dana disunat pendidikan ya. Dana pendidikan sudah, sekarang lahannya, pengadaannya. Nah, kasusnya memang terjadi di Kota Tangsel. Nggak tanggung-tanggung, bukan hanya kejaksaan setempat, dalam hal ini Kejaksaan Negeri yang turun, tapi langsung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang selama ini kita tahu OTT-nya para kepala daerah, tokoh politik DPR gitu ya. Kalau sekarang nih KPK langsung turun ke daerah, menyasar untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Kota Tangsel. Ya mudah-mudahan kalaupun memang
ada ketidakberesan bisa diungkap gitu ya. Iya, betul. Supaya pendidikan kita juga nggak direcokin sama hal-hal kayak gini gitu. Dan mudah-mudahan aktor intelektualnya juga nih segera terungkap nih ya, gitu. Bung Aldo. Oke, viewers, kita masuk ke berita yang ketiga. KCIC pastikan konstruksi kereta cepat tak terpengaruh pencurian besi. PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) memastikan pelaksanaan konstruksi utama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dalam kondisi aman dan tidak terpengaruh oleh kasus pencurian 118 ton besi proyek di Halim. Korporat Sekretari KCIC Mirza Soraya dalam pernyataan di Jakarta Kamis mengatakan, besi-besi yang dicuri tersebut bukanlah bagian dari komponen konstruksi utama lintasan KCJB, melainkan besi untuk kebutuhan pendukung. Oke, Bung Ya, Aldo, oke, lagi-lagi Bung Aldo berita ini. tentang tadi korupsi, sekarang pencurian nih. Hukum juga Infrastruktur sebenarnya. ini. Infrastruktur sebenarnya Iya. hukum juga ya. Di kita ini bisa masuk kategori berita hukum, bisa juga di ekonomi karena kereta cepat, bisa juga karena lokasinya Bandung Nusa Nusantara, tapi ini masuk di berita di kita itu masuk di ekonomi gitu ya. Pak Haji Bu Haji tahu kan kereta cepat Jakarta Bandung Iya. kan lagi dibikin nih. Iya. Belum jadi sih Belum emang jadi, ya. belum Jadi kalau operasi. ilustrasinya tuh dari Jakarta tuh di Halim. Iya. Ntar Iya. tiba-tiba udah Tiba-tiba nyampe udah di di Bandung. Bandung. Dago lah ya. Nah, di Dago. Jadi gampang kalau mau ke Ciamplas dan lain-lain kan. Nah, jadi yang ini ada pencurian itu 118 ton. Iya, itu Besi. gimana sampai Bingung itu. ngangkatnya kayak Iya, ya. gitu ya? Curi. Banyak banget 1 ton aja berat banget kan. Iya. Nah, makanya walaupun sekretaris perusahaan tadi Pak Mirza itu bilang bahwa itu bukan komponen besi utama tapi pendukung. Tapi menurut kita itu ya tetap aja kan ini ada unsur kriminal. Betul. Mau dia besi utama kayak mau dia besi pendukung proyek itu nggak masalah. Tapi ini adalah satu hal kriminal yang memang harus diselidiki dan diungkap gitu loh. Dan saya rasa juga nominalnya nggak sedikit itu. Udah pasti. Karena kalau nggak salah per kilonya aja pembangunan kereta cepat itu udah berapa kalau nggak salah sampai ratusan miliar ya. Tuh, belum Apalagi lagi besinya ini kan. kelas besinya juga bukan Betul, sembarangan. bukan sembarangan. Karena ini kok konstruksi kereta Iya, soalnya. betul. Ya mudah-mudahan lah kenapa ini jadi rame karena menurut kami nih di redaksi Indoposko kereta cepat Jakarta Bandung kan lagi proses dikit lagi mau jadi katanya. Tapi di sisi lain katanya kemarin mau jadi rupanya ada pencurian Ada walaupun ya walaupun kecil kan harus diungkap Iya, ini betul. gitu kan. Ini penting. Jadi gitulah. Oke. Jadi Oke, Bung Aldo. Viewer, kita masuk ke berita keempat. Pengencatan titik start sirkuit Mandalika dimulai. Mandalika Grand Prix Association atau NGPA selaku penyelenggara balapan World Superbike atau WSBK terus menyelesaikan fasilitas pendukung termasuk pengecatan garis start atau start line di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Titik garis start dicat hari ini dan tuntas sebelum balapan, kata Kepala Operasional MGPA Dian Dilato di Praia, Lombok Tengah. Oke, Bung Aldo nih, kita masuk ke berita olahraga ya. Ya, ini olahraga. Dan ini event resmi kita ya, Indonesia nih, salah satu event yang satu paling event yang ditunggu-tunggu besar ya, nih, ditunggu-tunggu. 2021 ini. Pak Haji, Bu Haji, kalau kemarin olahraga kita lebih banyak ngomongin sepak bola Iya, ya. sepak bola. Nah, kali ini kita ngomongin soal balap motor Balap sebenarnya motor, otomotif. nih ya. otomotif. Sirkuit Mandalika namanya tuh sirkuit Pertamina Mandalika Internasional karena Pertamina sponsornya. Kita besok jadi tuan rumah 20-21 November. Itu pada seri pamungkas alias ke-13 dari kejuaraan dunia Superbike yang tadi Pak Haji bilang World Superbike itu kan WSBK itu. Nah, besok kita jadi tuan rumah. Persiapan-persiapan lagi dilakuin nih menjelang ya kurang lebih 7 sampai 10 hari lagi ke depan lah ya. Iya. Itu akan dimulai dan tanggal 12 November itu akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Iya. Jadi Presiden akan ke Mandalika ngeresmiin sirkuit, juga dia kita pantau di beberapa pemberitaan akan nyoba juga sirkuit, nggak tahu saya nyobanya ya Pak Jokowi nanti apa mau pakai motor atau pakai mobil kita nggak tahu, tapi dia pasti akan melihat sirkuit itu. Nah, ini jadi berita populer di olahraga karena ini betul kata Pak Haji, ini momentum atau momen internasional, event internasional pertama kali Superbike itu hadir di Indonesia dan sirkuitnya ini yang menarik, Iya. yang barunya ini Baru ya. Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa ngelihat lah ke sana kan Pak Haji Bu Haji kan. Bisa dibilang Kalau juga undang. ini pemanasan ya, Bung Iya. Aldo ya, sebelum Betul. MotoGP nanti. MotoGP kita rencananya tahun depan Ya. akan jadi Mudah-mudahan Dorna menyetujui host. lah. Ya, bahkan kalau perlu Formula 1 nanti Iya, depannya betul. ya, gitu.
Karena waktu dulu kita cuman ngelihat Michael Dohan di Sentul. Nah, ini betul. mudah-mudahan, tapi sayangnya Rossi ya udah nggak Ya, mencoba ini. MotoGP Pensiun. ya mudah-mudahan bintang-bintang MotoGP tahun depan Iya. bikin rame lah ya. Kita semoga sukses lah di era pandemi, sekarang lagi dilonggarin, bangkit ya mudah-mudahan Iya. banyak yang hadir. Walaupun Pak Haji Bu Haji panitia telah memberikan ketentuan bahwa yang hadir 25.000 aja. 25.000. Itu kapasitasnya 100.000 lebih penonton yang bisa hadir kalau itu full gitu ya di Mandalika. Tapi perlu digarisbawahin juga nih Bu Haji, panitia mudah-mudahan lebih profesional juga ya. Soalnya ada berita kan unboxing motor-motor iya, itu kita superbike-nya dengar. kan, Betul. itu jangan sampai mencoreng nama baik Indonesia juga. Sayangkan itu ya. Sayangkan juga. Mudah-mudahan cepat dituntasin lah ya. Iya, jangan tidak terulang ya. Betul betul. Oke viewers, kita masuk ke berita yang kelima. Atasi masalah kesuburan, ada 4 faktor penting. Apa saja itu? Dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. H. Agung Budi Hartono SPOG, mengatakan terdapat 4 faktor penting yang mendukung keberhasilan inseminasi buatan atau prosedur medis untuk mengatasi masalah kesuburan. Faktor terpenting itu adalah doa, niat, usaha, dan dana, ujar Agung dalam pernyataan pers. Oke, Bung Aldo, Bung Aldo, kita ini masuk ke ngomongin berita kesehatan ya. Kesehatan. Kalau di kita Indoposko itu masuknya di kanal gaya hidup, salah satunya kesehatan. Ini lagi-lagi soal masalah kesuburan ya. Tadi dokter dari FKUI itu udah bilang bahwa ada 4 cara bagaimanapun untuk bisa mengatasi masalah kesuburan. Sebenarnya kita semua sih udah paham ya maksudnya tadi tuh ya. Doa, niat, usaha dan ikhtiar. dana Ya. Dana. Salah saya. Usaha, ikhtiar. Ya terserah mau doa dulu apa niat. Mungkin kita mau niat dulu apa doa. Iya. Ada usaha. Ada usaha. Dan terakhir adalah dana. Kenapa dana? Barangkali nih ya, proses ini dananya nggak kecil. Betul. Iya. Kalau doa, niat sama usaha itu udah pasti. Karena nggak akan tercapai. Pak Haji Bu Haji punya duit atau kita punya duit sebanyak apapun, kalau nggak ada tadi doa, niat, usaha ya nggak dapat. Atau pokoknya 4 itu harus menurut si dokter ya, Iya, harus sejalan ya. sejalan, beriringan begitu untuk masalah kesuburan itu gitu. Nah, itu dia tanggapan dari Red Pel Indoposko yaitu Bung Aldo. Sekaligus tanggapan tadi menutup perjumpaan kita di Berita Populer edisi minggu ini. Terima kasih Bung Aldo untuk hadir di Berita Populer Indoposko. Sekian perjumpaan kita di Berita Populer Indoposko. Jangan lupa untuk para viewers buat terus baca berita terupdate hanya di website Indoposko. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Indoposko Channel. Sampai jumpa di Berita Populer edisi minggu berikutnya. Bye viewers.